Hakim-Hakim 20 ayat 15-16 saya baca buat saudara. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benjamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyak. Ayat 16, dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Wah, ini orang-orang yang luar biasa ini ditaruh Tuhan di suku Benjamin, ya. Karena dari suku Benjamin itu dikatakan di sini ada 700 orang itu yang menggunakan tangan kirinya. Ngumban itu kayak ketapel itu ya. Jadi ada kayunya, ada kayu dia pegang begini, dan di kayu ini ada kayak ketapelnya gitu. Ada talinya, terus ada tempat batu. Nah ini yang diputar, dilempar, itu batunya lepas. Nah dikatakan di Alkitab 700 orang ini nggak pernah meleset, serambut pun nggak meleset. Itu rambut kalau dia tipis sekali, jadi tidak meleset, saking dahsyatnya. Dan Alkitab bilang begini, dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Tahu kidal? Pakai tangan kiri. Jadi bukan tangan kanan. Normalnya manusia pakai tangan kanan, tapi mereka pakai tangan kiri. Jadi kalau survei data membuktikan, meneliti bahwa 90% manusia itu memakai tangan kanan, hanya 10% yang kidal. Jadi sebenarnya di belahan dunia manapun jarang orang menggunakan tangan kidal, pasti tangan kanan. Jadi kiri. Nah, sebuah artikel dari bapak-bapak gereja menulis begini, 700 orang ini kenapa dia tangan kidal? Karena memang tangan kanannya nggak ada. Pada masa itu terjadi peperangan, ya. Jadi pada masa Israel itu masih perang demi perang, ya. Orang hidup dari perang, ya. Kalau ada satu tempat yang cukup bagus, mereka rebut perang di situ. Nah, dalam artikel itu dibilang begini, kemungkinan besar ke 700 orang ini adalah memang tentara-tentara pejuang yang memang kehilangan tangan kanannya di dalam peperangan, sehingga mereka harus menggunakan tangan kiri. Jadi tangan kanannya itu entah putusnya di sini, entah putusnya di sini, entah jarinya yang nggak lengkap. Karena kalau saudara baca zaman-zaman perang waktu itu kalau kalah suka-suka, ada yang dipotong jempolnya, ada yang dipotong semua jarinya, ada yang lengannya, ada yang semua dipotong. Jadi mereka ini adalah korban-korban perang, ya. Yang 700 orang ini menurut penelitian salah satu ahli kitab itu mengatakan itu yang terjadi. Nah yang menarik adalah begini, kalau sekarang ada tentara pergi berperang dan dia terluka atau cedera, apa yang dilakukan sama kelompok atau tim daripada tentara itu? Kalau ada yang terluka, maka orang yang terluka itu akan dirawat dan dikirim pulang ke negara. Jadi kalau aturan sekarang, orang terluka itu tidak boleh berperang karena dianggap kemampuannya sudah berkurang. Tapi pada masa itu mereka diberi pilihan, mau tetap perang atau mau pulang, itu terserah. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di sini, 700 orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya tadinya korban daripada perang, sehingga mereka bisa membuat pilihan, membuat keputusan di dalam hidupnya, entah dia lanjut perang atau dia bisa pulang. Tetapi kalau kita baca ayat itu tadi dikatakan begini, dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan. Ini orang-orang khusus, ini pasukan khusus yang kidal, dan mereka memakai senjatanya walaupun dengan tangan kidal, tetapi tidak pernah meleset sampai sehelai rambut. Jadi saya ingin membagikan begini,
bahwa di dalam hidup ini kita akan menghadapi situasi-situasi seperti orang-orang itu. Ya. Mereka menghadapi perang. Setiap kita punya peperangannya masing-masing, dan kita sedang menghadapi perang yang berkepanjangan, yang kita nggak tahu sebenarnya musuhnya, yang kita nggak ngerti apa yang sedang terjadi, tetapi kita berada di dalam peperangan, di dalam pergumulan. Ada orang yang sedang bergumul dengan kesehatan, ada orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, ada orang yang sedang bergumul dengan keuangannya, ada banyak pergumulan demi pergumulan. Setiap kita punya pergumulan. Nah, yang menarik adalah orang yang diceritakan Alkitab ini dari suku Benjamin itu, mereka pun menghadapi pergumulan dan mereka mengalami luka, cedera. Pilihannya mereka bisa pulang. Mereka bisa istirahat di rumah. Mereka bisa menyerah dan bilang, aku terluka. Tapi 700 orang ini nggak memilih untuk istirahat. Apa yang dia lakukan? Sekalipun dia punya sesuatu yang terbatas, dia tetap ngapain? Melatih dirinya. Setiap kita punya peperangan, setiap kita punya luka masing-masing. Ya. Tetapi yang menarik adalah kita patut bersyukur untuk setiap situasi yang kita hadapi, karena setiap luka yang kita alami itu punya cerita tersendiri. Saya selalu bilang, hanya orang yang pernah mengalami pergumulan yang berat, melewati situasi tantangan yang berat, yang punya cerita di kemudian hari. Ada historinya, ada sejarah. Jadi kalau saudara nggak pernah lewatin pergumulan yang berat, peperangan, tantangan, saudara nggak akan punya cerita. Jadi setiap kali saudara menghadapi pergumulan demi pergumulan, bahkan mungkin ada luka yang kau alami, bersyukur. Supaya apa? Ada cerita di kemudian hari. Saya ada luka di belakang saya, ada luka di kaki saya ini, masih berbekas sampai hari ini. Ketika anak-anak tanya, ada ceritanya, gitu ya, ada ceritanya, gitu. Jadi kita bersyukur untuk setiap duka, untuk setiap problem, untuk setiap kesukaran, dan saya bersyukur gini. Hari-hari ini ketika saya mulai cerita, sampaikan firman Tuhan, menguatkan orang, saya lebih gampang karena apa? Saya punya cerita. Saya pernah melaluinya. Jadi poin saya yang pertama kepada saudara adalah setiap kita punya pergumulan. Okay? Nah, kenapa diizinkan Tuhan kita punya pergumulan? Ya supaya kita ada cerita nanti. Kita bersyukur hari ini kita menghadapi pandemi corona. Minimal nanti ke anak cucumu kau punya cerita. Cucuku, kakek dulu pernah menghadapi pandemi. Wow. Kalian mulai cerita, kami dulu tinggal di rumah aja, ke mall nggak bisa, gitu ya. Dan mungkin cerita itu, bukan mungkin, pasti di generasi selanjutnya itu akan punya makna juang yang luar biasa. Kalau kita mungkin mendengar cerita nenek moyang kita, kakek kita, bagaimana mereka berperang dulu, itu sangat menguatkan kita. Ya. Jadi setiap kita punya peperangannya masing-masing, dan yang pertama kita harus bersyukur atas setiap peperangan yang kita alami. Walaupun mungkin di dalam peperangan itu engkau akan mengalami luka-luka tadi, tapi bersyukur lewat luka itu ada cerita yang bisa kau kisahkan. Ada histori yang bisa kau jabarkan. Karena kalau saudara nggak pernah menghadapi tantangan, hidupmu flat-flat aja kayak jalan tol, kau mau cerita apa? Hari-hari ini kalau kita pergi ke Jawa lewati jalan tol, nggak banyak cerita di jalan tol. Lu mau cerita rest area, sama semua model rest area. Apa yang mau diceritakan? Nggak ada. Tapi ketika kita melewati jalan gunung dan lembah, ya, ada naik bukit, ada jalan berlubang, kita punya cerita. Mungkin di jalan berlubang itu, ya,
Kita ketemu saking banyaknya lubang dan sampingnya, setelah lubang kita ketemu warung dan mungkin minum kopi, enak sekali di situ, pemandangannya bagus. Kita punya cerita setelah jalan berlubang-lubang itu, kami ketemu di sebelah kiri bla 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 dan sebagainya. Ada cerita. Jalan tol ada cerita. Nggak ada. Memang hidupmu jauh lebih cepat, jauh lebih lempang, tapi tak indah. Kita sudah ngalami jalan itu. Kalau lewat jalan tol memang gak banyak cerita. Tak banyak cerita. Yang banyak cerita melewati jalan yang gak pasti, yang gak jelas itu. Nah, jadi kenapa diizinkan Tuhan tantangan pergumulan? Sekali lagi, yang pertama, kita semua punya tantangan, kita semua punya pergumulan. Bersyukur untuk itu. Supaya apa? Supaya ada cerita kita di kemudian. Dan kalau saudara menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam hidup, bersyukur. Karena ketika saudara masih bergumul, itu artinya setan belum menang atas saudara. Karena kalau kau sudah tidak bergumul lagi, cuma dua kemungkinan, kau menang atau setan yang menang. Ya kan? Kalau saudara masih bergumul, masih berjuang, itu artinya engkau masih dalam proses mempertahankan iman percayamu dan setan belum ambil alih dalam hidupmu. Kalau orang sudah tidak bergumul, cuma dua kemungkinan, entah dia menang, entah setan yang menang. Orang kalau sudah dimenangkan sama setan, dia gak perlu bergumul. Setan mau bilang apa, dia ikut aja. Gak perlu bergumul. Tetapi ketika hidupmu bergumul, itu artinya musuhmu, setan, belum menang atasmu. Amin. Bilang sama sebelah, aku masih bergumul, berarti setan belum menang atasku. Amin. Karena kalau setan udah menang atas saudara, itu artinya kau nggak dalam pergumulan lagi. Jadi orang yang tidak di dalam pergumulan, dua kemungkinannya. Dia apa? Tuhan yang menang atau setan yang menang. Ya. Karena orang yang tidak perang lagi berarti dalam kemenangan. Jadi gini, kalau ada cerita damai, ya, tidak ada perang lagi, kemungkinannya adalah satu menang, satu kalah. Makanya gak ada lagi perang. Kalau masih terjadi perang, berarti masih belum tahu mana yang menang. Jadi kalau saudara masih bergumul, kabar baik, berarti setan belum menang atas. Kau masih memperjuangkan iman percayamu dan kau bilang, hidup ini masih susah, masih bergumul ini, berat memang, tapi saya masih harus hadapi. Ya, bersyukur. Berarti kau masih membela imanmu, berarti kau masih berjalan di dalam iman percaya. Amin. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya peperangan, dengan yang namanya bergumul. Katakanlah begini, ada orang yang sakit parah sekali, ya, masih sakit, dia masih bergumul itu. Itu artinya apa? Dia masih mempertahankan iman percaya. Karena kalau dia nggak bergumul lagi, dua kemungkinan, entah Tuhan menyembuhkannya, entah dia pergi ke dukun sembuh juga, gitu. Nah, jadi kita nggak tahu yang mana. Tetapi ketika kau masih di dalam pergumulanmu, bersyukur, berarti setan belum menang atas saudara. Dan pastikan di dalam pergumulanmu, pada akhirnya Tuhan yang menang di dalam saudara. Amin. Tuhan yang menang. Jadi yang pertama, sama seperti mereka. Mereka pun punya peperangannya. Dan peperangan itu menimbulkan luka. Lukanya apa? Tangannya sampai nggak ada. Nah, ketika tangannya nggak ada, seperti yang saya bilang di awal, mereka punya pilihan. Mau pulang istirahat atau lanjut berperang. Hanya dengan satu tangan, iya. Dan jangan saudara berpikir itu gampang, enggak. Makin susah, iya. Makin berat pergumulannya, iya. Tapi dia memilih untuk tetap terus berada di dalam peperangan. Dia memilih untuk tetap terus berjalan, untuk tetap terus berjuang. Dan hari-hari ini banyak orang menyerah. Kalau kau menyerah, kau gak akan pernah jadi orang-orang pilihan. Saya mau bilang ini, kalau ada di antara saudara yang merantau ke tempat ini atau ke tempat manapun, ya, kemudian awal pandemi kemarin dari tahun lalu kita masih bertahan, dan sekarang kalau kau memilih untuk pulang, itu tandanya apa?
ini pilihan. Entah engkau mau istirahat, mau pulang, atau engkau mau berjuang. Sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Tapi aku gak punya apa-apa lagi, gak apa-apa. Saya yakin bukan cuma 700 orang yang hilang tangannya, ada banyak. Cuma dari banyaknya orang yang kehilangan tangannya itu, 700 orang yang memilih untuk tetap terus berada di medan peperangan. Tadinya dia mempergunakan tangan kanan yang ada, tapi sekarang tinggal tangan kiri, ya sudah, tidak apa-apa. Apa yang dilakukan dengan apa yang tinggal? Dia latih. Sekali lagi, yang kedua, hidup ini pilihan. Kau mau tetap berjuang atau mau pulang, itu pilihan. Siapa tahu ada saudara yang mulai berpikir, udah capek Pak, sudah 1,5 tahun tidak ada perubahan. Pilihan tidak laku. 700 orang ini memilih itu apa? Atau tetap berjuang walaupun susah. Cuma tangan kiri yang ada, tapi dia melatih dan melatih. Kok bisa mereka jadi orang yang terhebat? Karena itu tadi, dia nggak mau dikalahkan oleh keterbatasannya. Pilihannya apa? Pilihannya melatih sampai apa? Sampai limit yang terbaik. Jadi pertanyaan bagi saudara adalah, apa pilihan? Pilihanmu menyerah atau pilihanmu melatih apa yang masih ada? Orang menyerah karena menyesali apa yang gak ada. Orang bisa bertahan karena memilih untuk memanfaatkan apa yang masih ada. Ya, sekali lagi. Orang menyerah karena apa? Menyesali dalam dirinya, aku nggak ada ini, aku nggak ada ini, aku nggak ada, menyerah. Tapi orang yang bisa jadi yang terbaik adalah orang-orang yang melihat dalam dirinya apa yang masih tinggal dan memanfaatkan itu semua. Waktu Yesus bertemu dengan 5.000 orang yang sedang kelaparan, Yesus tidak menyesali dan bilang, waduh, di sini nggak ada warung, di sini nggak ada kampung kita bisa minta makan. Yesus nggak bilang, waduh, uang kas kita nggak cukup. Enggak. Yesus nggak mau menyesali apa yang nggak ada, apa yang sudah hilang, apa yang sudah habis. Enggak. Tapi Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Dengan yang ada dimanfaatkan sedemikian rupa, dan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Tentara-tentara ini kalau mau pulang bisa. Mungkin temannya nanya, kenapa kau pulang dan menyerah? Lu lihat tanganku gak ada lagi, tinggal 1. Wajar gak? Wajar. Saya coba bilang sama saudara begini, kalau kau menyerah, wajar. Di masa pandemi ini wajar menyerah. Nggak akan ada yang marah sama saudara. Kalau ada yang bilang, menangis dan bilang, beginilah hidupku, apapun gak punya, TV ku jual, kulkas ku jual, cincin ku jual, kalung ku jual. Kalau banyak pun barang yang ku jual, ada orang yang marah. Enggak. Normal itu di masa pandemi. Tapi Tuhan bukan melatih saudara untuk jadi orang yang normal. Bilang sama sebelahmu, kamu ditebus Tuhan bukan untuk jadi orang normal. Terus masuk bapak, nggak normal, bukan nggak normal. Jadi gini, ada yang nggak normal. Nah, ini yang nggak normal ini nggak terjadi apa-apa pun menyerah. Ada yang normal. Normal ini ya memang karena situasi pandemi dia menyerah. Kita bukan nggak normal, dan kita bukan orang normal, bukan juga normal. Ya. Di atasnya, transrasional itu namanya. Pokoknya nggak masuk akal. Dan memang Tuhan ciptakan kita jadi orang-orang yang nggak masuk akal. Kalau masuk akal belum Tuhan. Yang masuk akal apa?
tanganmu udah patah, pulanglah. Terima apa? Terima pensiun dari raja. Tapi 700 orang ini memilih untuk jadi orang yang di atas rata-rata, yang gak masuk akal. Yang masuk akal itu apa? Menyerah. Yang gak masuk akal itu kalau saudara di rumah gak kerja, duduk nongkrong, berdoa, baca Alkitab, gak buat apa-apa, dan kau kekurangan. Ketika orang tanya kenapa kau kekurangan, iya aku di PHK, aku gak dapat kerja, cari kerja di mana-mana, aku gak punya uang, dan orang berpikir oh iya itu normal. Tapi Tuhan gak mau saudara jadi orang yang normal. Jadilah orang yang gak masuk akal. Tangannya tinggal satu. Iya kalau yang satu kanan, tangan yang biasa dipakai. Sesuatu yang sering diandalkan itu gak ada lagi. Yang tinggal hanya ban serap. Ini tangan kiri ini ya, ini hanya untuk penopang. Bagi orang yang normal, yang paling berfungsi itu tangan kanan. Kiri ini hanya untuk menopang. Kalau yang kiri yang hilang, tinggal yang kanan, iya masih bisa berjuang. Ini yang hilang, yang biasa berjuang. Yang tinggal ban serap. Apa gara-gara itu kita harus menyerah? Sekali lagi, kalau mau menyerah, normal. Bilang sama sebelahmu, menyerah itu normal. Tapi kalian tidak dipanggil untuk jadi orang normal, bukan. Kita dipanggil untuk jadi orang yang tidak masuk akal. Amin. Amin. Kita dipanggil untuk jadi orang-orang yang gak masuk akal. Yang masuk akal itu apa? Yang masuk akal itu di dalam situasi seperti ini, kalau kau punya sesuatu, berhemat, nabung yang banyak, supaya nanti kalau situasi makin gak jelas, kamu masih punya persiapan. Nah itu yang normal. Kita ini kan gak mau yang normal, kita mau yang gak masuk akal. Udah keadaan susah ya kita masih memberi lah, masih mengasihi, masih melayani. Itu yang namanya gak masuk akal. Nah orang ini sama. Tangan kanan yang biasa dipergunakan gak ada yang tinggal tangan kiri. Tetapi apa? Dia melatih diri, melatih. Saya percaya di saat pertama ketika dia berubah itu masih meleset. Melesetnya jauh. Tapi dia punya pilihan di dalam dirinya seperti tadi. Pilihannya apa? Kalau aku gak berlatih sedemikian rupa, habis. Maka dengan segala kemampuan dia paksa dirinya, dia push out of the limit. Kalau limitnya mungkin sampai di sini, dia dorong jauh lebih lagi. Karena apa? Dia nggak mau jadi orang yang normal. Dia dorong. Sampai Alkitab mencatat 700 orang ini tidak meleset sehelai. Menurut saudara, apakah mereka latihan cuma sebulan? Itu lama dan butuh waktu yang luar biasa. Jadi kita harus tampil menjadi yang terbaik dengan apa yang tersisa, bukan menyesali apa yang sudah hilang. Mereka bisa menyesali dirinya, aduh tanganku sudah hilang dan aku enggak. Tapi 700 orang yang dilihat, I still have my left hand. Masih ada tangan kiri. Dan dia pakai tangan kiri itu berlatih sedemikian. 700 orang ini berasal dari suku Benjamin. Saudara cek di teks bahasa Ibrani, Benjamin itu artinya tangan kanan. Apa yang hilang dari mereka? Identitasnya hilang. Dan dia sedang jadi gini ya, tangan kanan itu sesuatu yang diandalkan, sesuatu yang dibanggakan. Jadi ketika mereka dari suku Benjamin, artinya tangan kanan, orang yang kukasihi, orang yang kupercaya, dan itu hilang. Dia nggak nyesal, dia nggak nangis, karena dia kehilangan identitas. Jadi Benjamin itu tangan kanan, tangan kanannya hilang, identitasnya hilang.
dan dia masih punya tangan kiri, dia berjuang sampai tangan kirinya itu bisa membuktikan dia masih tangan kanan, dia masih yang terbaik. Jadi tangan kanan itu bicara yang diandalkan, yang dikasih, yang terbaik itu diambil. Kalau identitasmu diambil, biasanya apa yang terjadi? Tapi Benjamin berjuang demi identitas. Dia nggak nangis atas apa yang hilang, tapi apa yang masih tinggal dia manfaatkan sedemikian rupa. Dia tidak menyesali apa yang nggak ada lagi, tetapi dia berjuang dengan apa yang masih ada. Hari ini gak usah sesali dan bilang, seandainya bapakku punya perusahaan, seandainya bosku tidak pecat aku, seandainya bisnisku masih jalan terus. Gak usah ngomongin yang hilang. Seandainya aku tidak diusir dulu, seandainya aku gak usah sesali. Hari ini lihat apa yang masih ada. Karena di Alkitab pernah dibuktikan, mereka yang kehilangan tangan kanannya tetap menjadi pasukan khusus, tak meleset sehelai rambut pun, bahkan ketika mereka menggunakan tangan kiri. Sampai dicatat di Alkitab 700 orang, ya, 700 orang pilihan. Wah, saudara tahu maksudnya pilihan ya? Itu diteliti benar-benar mana yang terbaik. Nah, itu yang disebut pilihan. Kok bisa mereka jadi pilihan? Bisa, karena dia gak mau menyesali apa yang hilang, apa yang gak ada. Dia bersyukur dengan thank you Lord, aku masih punya tangan kiri dan aku harus berjuang. Saya gak tahu apa yang hilang dari dirimu. Mungkin tabunganmu hilang, mungkin motormu yang sudah kau kredit 3 tahun tinggal 6 bulan lagi hilang, mungkin mobilmu hilang, mungkin rumahmu hilang, mungkin apapun yang hilang. Gak usah kau sesali itu. Karena dengan tangan kiri pun mereka masih bisa jadi yang terbaik. Jadi hari ini sekali lagi, gak usah tanya siapa yang tak ada, tapi tersenyumlah dengan apa yang masih tersisa. Amin. Kalau kau yang berkeluarga, kau seorang suami yang mungkin selama pandemi kau kehilangan banyak, hari ini buka matamu, lihat sekeliling. Masih ada istrimu, masih ada anak-anakmu di situ, bersyukurlah. Biarlah itulah tangan kirimu dan yang kau bilang, aku akan berjuang. Amin. Aku akan jadi yang terbaik dengan ini. Dan Alkitab mencatat 700 orang pilihan. Engkau bisa jadi orang pilihan, engkau bisa jadi orang yang hebat, engkau bisa jadi orang yang luar biasa kalau engkau bisa bersyukur dengan apa yang masih sisa dan manfaatkan itu. Latih dirimu sedemikian rupa. Latih dirimu. Sekali lagi saya ulang lagi, jangan tangisi apa yang hilang, tapi syukuri apa yang masih tinggal. Latih diri. Dan saya hanya mau ingatkan saudara, tidak gampang, gak gampang. Tidak gampang, engkau akan bekerja, bergumul jauh lebih berat dari ketika engkau di dalam kenormalan. Situasi memang sedang tidak normal, betul. Tetapi kalau engkau mau, dengan apa yang masih ada, Tuhan bisa buat engkau menjadi orang-orang pilihan. Hari-hari ini orang menyerah dengan situasi, bahkan di dalam pelayanan orang banyak yang menyerah karena situasi yang sedang terjadi hari-hari. Kalau GKKI Yesus baik memilih untuk menyerah, ya kita sudah lama habis. Tapi kita memilih dengan apa yang masih sisa, kita kerjakan yang terbaik. Amin. Kita berbuat yang terbaik. Jadi sekali lagi, jangan pernah pikirkan tangan kananmu. Sekali lagi, tangan kanan ini bicara sesuatu yang paling kau andalkan.
Jadi kalau ada di dalam hidupmu yang paling kau andalkan itu tiba-tiba diambil, nggak apa-apa, masih ada tangan kiri. Kalau yang utama sudah gak ada, nggak apa-apa. Mungkin ada di dalam hidup saudara kemarin pekerjaan utama yang paling kau andalkan itu pun sudah habis, nggak apa-apa, masih ada tangan kiri. Kalau siapa itu namanya, Crosby itu, Fanny Crosby, buta. Fanny Crosby pernah ditanya, apa yang paling mengerikan dari kebutaan? Fanny Crosby bilang begini, yang paling mengerikan dari kebutaan adalah punya mata tapi gak punya visi. Buat apa saudara punya mata tapi gak punya impian? Fanny Crosby itu menulis ribuan lagu dan menjadi orang yang terkenal dalam keadaan yang buta. Gak punya mata tapi dia punya visi. Yang paling mengerikan apa? Punya mata tapi gak punya impian, gak punya semangat hidup. Kalau Nick Vujicic itu dia gak punya tangan, gak punya kaki, cuman di ujung yang kanannya ada satu yang muncul. Gak punya tangan, gak punya kaki. Yang paling mengerikan kata Nick dari gak punya tangan, gak punya kaki adalah punya tangan dan punya kaki tapi gak punya semangat hidup. Kalau masih ada tangan dan kaki, masih ada harapan bagi. Karena aku pernah melihat orang yang gak punya tangan, gak punya kaki bisa berhasil dalam hidupnya. Saya waktu lihat videonya di itu berenang, saya bilang, aku punya tangan, punya kaki, gak bisa berenang. Dia bisa. Karena apa? Itu tadi, dia memilih. Dia bisa memilih, aku mati aja bisa. Tapi walaupun gak punya tangan, gak punya kaki, dia bisa berenang, dia bisa nyetir, dia bisa semua. Luar biasa ini orang saya. Kita masih mau. Yang dikatakan kita hakim-hakim ini, mereka gak punya tangan kanan. Ini bukan orang biasa loh, dia gak punya tangan kanan ini. Kemana mereka pergi? Perang! Wah, dahsyat itu perang. Satu tangan, saya nggak tahu gimana cara dia ngambil batu masukkan ke umpannya. Tapi yang pasti tidak meleset serang. Kalau kau bermimpi jadi orang yang terbaik bukan menyesali apa yang hilang. Yang terbaik adalah dengan apa yang ada dia latih. Hari ini saya bilangnya sekali, buka matamu, lihat apa yang ada di dalam diri, lihat apa yang masih punya, lihat apa yang masih tinggal. Ya. Kalau memang tabunganmu sudah habis, apapun nggak habis, semua udah kau jual, gak ada, tinggal dirimu, nggak apa-apa. Kemarin ada salah seorang dari anak bilang ke saya begini, saya ketemu dengan seorang pendeta, cara dia menginjili dengan jual gigi. Saya pikir memang jual gigi Bapak itu. Rupanya hanya dengan tersenyum orang jadi ramah, komunikasi terjalin, dan pelayanan dijalankan. Jadi kalau masih bisa senyum kalian, bersyukur. Senyumanmu pun bisa mengubah hidup orang. Amin. Jadi lihat apa yang masih ada. Mungkin sudah berpikir, Pak, yang tinggal cuma diriku, bersyukur. Kalau masih ada dirimu yang tinggal. Karena dengan dirimu yang masih tinggal itu, engkau bisa menjadi orang-orang pilihan. Pergumulanmu biarlah itu menjadi alat yang kau pakai untuk bisa maju. Kita akan mengalami banyak pergumulan dan rasa sakit, tantangan. Pakai itu menjadi sebuah alat untuk maju. Sekali lagi, jangan pernah nyesal dengan apa yang hilang, tapi dari apa yang ada, latih dirimu tampil jadi yang terbaik. Kalau belum yang terbaik gimana Pak? Latih lagi. Kalau belum latih lagi, sampai kapan? Sampai kau jadi yang terbaik. Sampai muncul, sampai kapan? Muncul pengakuan di Alkitab bilang 700 orang. Kalau belum muncul
pengakuan yang menganggap kau orang hebat, kau orang pilihan, engkau orang luar biasa, jangan berhenti. Nanti kalau aku sudah jadi yang terbaik gimana Pak? Cari lagi orang-orang yang tak normal, dan normal itu buat mereka jadi yang terbaik seperti diri. Karena Indonesia ini, pulau ini hanya bisa dimenangkan oleh orang-orang terbaik. Kalau nggak ada semangat hidupmu di masa pandemi ini, kalau kau ketua komsel, jangan harap ya terjadi pertumbuhan. Karena kau tahu pun akan merasa pemimpinku pun begitu. Jadi yang 700 orang ini, kalau ketemu orang, dia nggak cerita tanganku putus. Enggak. Yang dia cerita apa? Terakhir aku latihan kemarin meleset 5 cm. Aku mau latih lagi. Bulan depan dia ketemu orang yang dia cerita apa? Saya nggak tahu kenapa. Kok bulan ini 6 cm dia, tapi nggak apa-apa, aku mau latih lagi. Dia lupa sama keberadaan tangan kanannya yang hilang. Artinya apa? Dia nggak fokus kepada apa yang nggak ada. Dia fokus kepada tujuan. I want to be the best. Aku mau jadi yang terbaik. Kenapa hidupmu nggak berubah? Karena fokusmu kepada persoalan. Kau sama seperti tentara-tentara yang pulang itu. Tentara yang pulang memang mereka perang. Enggak. Kenapa yang masih ada ini bergumul, berjuang jadi yang terbaik? Karena dia pikir, kalau aku tidak jadi yang terbaik, aku yang mati. Maka dia bergumul jadi yang terbaik. Yang pulang, itu paling naik ke tetangga dan bilang, dan dia akan cerita apa? Iya, waktu itu saya lagi pegang pedang. Saya nggak tahu rupanya dari belakang dipotong tangan saya. Yang dia cerita kesukaan. Bedanya orang pilihan dengan orang normal adalah orang normal akan cerita sakit. Orang pilihan akan cerita apa? Mimpi. Saya ulang sekarang ya. Orang normal cerita sakit. Orang pilihan cerita impian. Coba pikirkan masing-masing. Kau kalau ketemu orang yang kau cerita apa? Kalau yang kau ceritakan beras di rumah tinggal 1 kilo, kau orang normal. Tapi kalau yang kau ceritakan adalah mimpiku begini, saya kepengen pelayanan itu begini, saya pengen punya mimpi sekian ribu orang, itu kan yang harus diceritakan pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan saya mau jadi pemimpin yang hebat, maka saya nggak pernah cerita pergumulan saya enggak. Saya kalau cerita pergumulan pas sudah menang. Pas sudah selesai, saya cerita dahsyat Tuhan. Waktu masih ada bergumul, saya nggak mau cerita. Yang mau saya ceritakan apa? Mimpi saya. Mimpi Yesus baik 5.000, 10.000 seperti yang saya bilang kemarin. Kita nggak mau puas dengan ini. Kita mau jadi yang terbaik di pulau ini. Itu mimpi. Jadi yang kita ceritain, kita udah jadi yang terbesar, jadi yang terbaik. Kalau belum, ayo kita kejar lagi. Kita mau buat apa? Kita buat lagi. Ya. Kalau di masa pandemi ini kita berbuat baik kepada orang-orang yang kekurangan, kita mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, dan itu membuat kita bertumbuh. Oke, kita buat apa lagi? Nah, akhir-akhir ini, beberapa minggu ini ya, kita mulai lihat di antara kita siapa yang punya keahlian ya. Ada yang dari yang tadinya backgroundnya perawat, bisa kesehatan. Oke, kita perlengkapi. Pergi layani orang-orang yang memang membutuhkan, layani. Kenapa? Kita mau jadi yang terbaik. Memang kita bukan satu gereja yang dipandang, gak ada orang-orang hebat di sini, tetapi kita punya hati yang hebat. Ada banyak orang nanti tunggu ada dokter, tunggu ada klinik, tunggu ada rumah sakit, baru kita pelayanan kesehatan. Kita nggak perlu. Yang ada cuma satu perawat dengan alat terbatas, itu pun hajar. Gitu ya. Karena apa? Left hand yang tinggal cuma ini, dengan yang ada ini kita mau jadi yang terbaik. Jadi tolong lihat, kau punya apa? Apa yang masih sisa? Pakai itu. Hari ini saya berdoa para pemimpin-pemimpin komsel, cek di komselmu masing-masing. Tiap orang punya potensi apa ya.
Kalau ada yang pintar bikin anak-anak ketawa, ayo ikut pelayanan anak-anak ya. Gitu. Kalau ada yang bikin orang tua bisa bisa menari-nari, oke, nggak apa-apa. Kita bisa bawa ke kampung-kampung sana, ketemu orang-orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, mereka pun perlu dihibur. Apa yang kita punya? Jangan pernah berpikir, kita nggak punya mobil Pak, kita nggak punya uang. Jangan sesali apa yang tak ada. Apa yang ada? Oke. Maka dengan itu, saat ada kita orang pilihan. Nah ini baru Roh Kudus yang bicara ini ke saya. Tuhan tahu di Yesus baik ada 700 orang pilihan. Wow, ya kan? Saya nggak tahu nanti engkau jadi pilihan di bagian mana. Ya, kalau hari ini kita mulai pelayanan anak, oke? Kita percaya akan muncul beberapa puluh atau beberapa ratus orang yang punya keahlian mengubah hidup anak-anak. Dan kita berdoa lagi supaya bangkit orang-orang pilihan di dalam pujian penyembahan, orang-orang pilihan di dalam berbisnis, orang-orang pilihan dalam dunia kesehatan, orang-orang pilihan yang mengajar. 700 orang sedang dicari di Yesus baik. Untuk jadi apa? Orang-orang pilihan. Siapapun presidennya 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau mereka butuh konsultasi, nah yang dicari siapa? GKKI Yesus baik. Karena apa? Muncul orang-orang pilihan. Kita berdoa ini anak-anak remaja, ya. Mereka yang suka pegang-pegang gadget. Nah, kita berdoa mereka menjadi orang-orang pilihan dalam IT. Wow. Jangan cuma main game aja tahu, tapi jadi orang pilihan. Saya berdoa 700 orang pilihan sedang dicari Tuhan hari-hari. Untuk apa? Mengubah Indonesia. Gimana caranya? Jangan tangisi apa yang tak ada, tapi dengan yang ada. I want to be the best. Saya berdoa 700 orang pilihan itu sudah di hatinya hari dan malam. Aku itu satu. Jadi lihat dirimu. Apa yang terbaik dari dirimu, mulai bilang Tuhan, apa yang masih sisa ini? Aku mau sampai kita jadi yang terbaik. Jadi kalau nanti ada gereja yang butuh konsultasi, gimana cara membuat gereja bisa bertumbuh, bisa dewasa? Nah, yang dicari di mana? Yesus baik. Kalau ada orang yang lagi pusing, gimana cara membuat bisnisku bisa bertumbuh luar biasa? Orang cari kemana? Ke Yesus baik. Orang-orang pilihan itu ada di mana? Yesus. Jangan pikirkan apa yang gak ada, tapi dengan apa yang ada, kau manfaatkan sedemikian rupa sampai kau jadi yang terbaik. Kita bangkit.